Oke, kita langsung mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di Zoom meeting maupun di channel YouTube di GK Invest Semarang Indonesia. Pada sore hari ini seperti biasa kita edukasi online dari GK Invest Cabang Semarang, dan di hari Selasa kita akan mencoba membedah market melalui analisa teknikal. Siapa tahu di sore hari ini di sesi perdagangan Eropa atau nanti mungkin lanjut di sesi perdagangan Amerika, kita bisa menangkap peluang nih dari beberapa instrumen trading yang nanti akan saya analisakan di MetaTrader 5 GK Invest. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 22 Maret 2022. Ini bagi Anda yang barusan bergabung, selamat bergabung untuk yang di Zoom meeting maupun yang di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Dan untuk live trade pada sore hari ini seperti biasa kita disclaimer ya. Disclaimer, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Dan di sini kami hanya bersifat memberikan edukasi atau memberikan gambaran market melalui analisa teknikal, tentu saja dengan strategi trading yang mudah dipahami. Yang jelas juga familiar lah ya, familiar, dan Anda pun tahulah mengenai strategi yang nanti akan saya sampaikan. Oke, sebelum kita menuju ke MetaTrader 5 GK Invest, kita lihat untuk kalender ekonomi atau data ekonomi yang akan dirilis pada sore hari ini di sesi perdagangan Eropa. Untuk hari ini, data ekonomi lebih banyak diisi pidato dari Gubernur Bank Sentral dan anggota atau pejabat Bank Sentral ya di beberapa negara. Antara lain dari nanti jam 20:15 akan ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa, ECB. Christine Lagarde akan memberikan testimoninya. Kemudian jam 22:15 giliran dari Bank Sentral Swiss, Thomas Jordan yang akan memberikan press conference atau mengadakan press conference. Di samping itu juga ada beberapa anggota Bank Sentral dari Amerika, Inggris, juga Eropa. Dan untuk data ekonomi yang perlu diperhatikan yaitu dari negara Kanada nih, khususnya bagi Anda yang sedang ada open posisi Kanada dolar, nanti jam 19.30 akan dirilis mengenai penjualan grosir ya, bulanan. Kategori medium atau bintang 2. Ini saya mengutip dari investing.com. Oke, kita langsung menuju ke MetaTrader 5 GK Invest. Sebentar saya share dulu ya. Nah, kita langsung menuju ke emas ya. Oh ya, ini bagi Anda yang mungkin belum tahu informasinya, untuk bulan ini di bulan Maret GK Invest lagi ada promo ya. Kami lagi ada promo untuk Anda, bagi Anda yang membuat akun real di bulan Maret dengan deposit minimal $500 atau 5 juta rupiah, Anda mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap atau free swap. Nah, ini cocok sekali bagi Anda yang suka menyimpan open posisi dalam jangka beberapa waktu atau mungkin beberapa hari. Nah, supaya tidak terbebani oleh biaya menginap, khusus untuk di bulan Maret ini kami ada promo bagi Anda yang masuk atau membuat akun real dan deposit $500 atau 5 juta rupiah, Anda akan mendapatkan fasilitas free swap atau bebas biaya menginap. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung menuju ke MetaTrader 5 GK Invest. Kali ini tadi saya juga sudah beberapa instrumen juga sudah saya analisa, nanti tinggal saya sampaikan ya supaya kita juga lebih mudah untuk penyampaian. Nanti akan saya ketik lagi di kolom komentar. Nah, untuk pergerakan harga emas XAUUSD seperti yang kita ketahui di minggu kemarin, The Fed atau Bank Sentral Amerika itu memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,25%. Dari suku bunga semula 0,25% menjadi 0,50%.
Dan hal ini tidak membuat harga emas untuk bergerak atau melemah ya, melemah. Tapi ya melemah tipis sedikit, tapi lebih banyak menguatnya daripada melemahnya. Nah, karena pedagang emas lebih cenderung melihat perkembangan situasi dari perang Rusia dengan Ukraina, karena beberapa kali perwakilan dari negara Rusia dan negara Ukraina ini melakukan pembicaraan atau kalau istilah orang Indonesia itu musyawarah lah ya, musyawarah untuk mencari mufakat. Nah, seperti itu. Cuman sampai saat ini juga belum menemukan kata mufakatnya, jadi masih masih tarik ulur antara di perundingan Rusia dengan Ukraina, meskipun ada beberapa poin yang sudah disepakati, tapi masih juga ada uh, beberapa poin juga yang masih belum menemukan kata sepakat, terutama keinginan Rusia untuk merebut kota Mariupol. Nah, tapi dari Ukraina pun masih mempertahankan kalau kota di Mariupol ini masih menjadi bagian dari Ukraina. Nah, ini agak sedikit alot pembicaraannya, dan masih juga terjadi letupan atau perang kecil ya di beberapa daerah di Ukraina, dan hal ini membuat harga emas pun masih bertahan di atas level 1.900, bahkan cenderung naik ya, cenderung naik. Tadi sempat mencapai harga tertinggi di 1938 dan harga terendahnya di 1929. Jadi masih dalam range 9 poin ya, sekitar 9 poinan. Nah, untuk gambaran secara teknikal, ini kalau kita amati di time frame H4 ya. Ini kalau saya pakai Landsat, ini sudah membentuk kayak semacam apa ya, head and shoulder ya. Head and shoulder, cuman untuk head and shoulder-nya ini posisi shoulder-nya pun kecil. Jadi kita bisa manfaatkan untuk area sell ya, sell limit di 1945 dengan target take profit untuk TP yang pertama itu di 1918 dan TP yang kedua di 1887. Stop loss kita bisa tempatkan di sini nih di 1961 ya. Ini belum saya tulis ini stop loss-nya nih. Nah, gini. Ini kalau saya pakai H4, nanti kita coba lihat pakai time frame yang kecil ya. Stop loss 1961. Nah, di sini. Nah, ini untuk yang time frame H4. Jadi kalau misalnya kenaikan sampai di kisaran 45, mendekati level 45 atau mungkin lebih baik dapat 1950-an lah ya. Kalau ada 1950 mungkin kita bisa take sell di sana supaya jarak dengan stop loss-nya lebih kecil karena stop loss-nya berada di 1961. Take profit di 1918. TP yang pertama ya, mungkin bisa mengambil untuk TP yang pertama. Ini kalau kita lihat secara H4 ya, agak sedikit panjang. Kita lihat untuk time frame yang kecil, tadi juga saya melihat untuk time frame yang kecil. Ini kalau time frame yang kecil ini sempat ada double top ya nih ya. Nah, atasnya double top nih. Jadi topnya tuh di sini. Saya kasih rectangle ya. Nah ini. Ini, oh bentar. Terus ini sama ini. Nah, ini neckline-nya sekarang sudah mendekati neckline ini. Di 1929. Break 1929, nah kita bisa ambil posisi sell dengan batasan stop loss di 37. Jadi jaraknya sekitar berapa ini? 8 ya, sekitar 8 poin. Take profit berarti berada di, ini kalau saya pakai timeline yang kecil ya, 15 menit. Bagi Anda yang pecinta scalping. Nah, scalping. Target di 1921. Nah, ini sudah break nih. Bisa masuk area sell nih ya. Saya ini kan. Oke, kita coba pakai akun ini ya, yang satunya lah. Nah, kita bisa coba take sell. Stop loss di 1937 di atasnya.
TP-nya di 1921. Nah, bentar, saya tulis dulu ya di kolom chat. Ini sudah membentuk double top kecil. XAUUSD langsung breakout ini. Pas pembukaan sesi perdagangan Eropa ya. XAUUSD membentuk pola double top pada time frame 15 menit. Area sell 1929, stop loss di 1937 dan take profit 1921. Ini untuk yang scalping ya. Kalau kita mengacu sedikit agak panjang itu yang tadi yang ini. Kita tunggu naik dulu sampai di 45 baru kita bisa ambil posisi sell limit ya. Apa namanya? Sell. Ini panjang. Untuk yang kecil ini tadi langsung breakout di sini TP di 37. Kalau misalnya nih harganya naik. Nah, kalau naik ini jaraknya 8 poin ya. 37 ke 29. 8 poin berarti 37 tambah 8 poin berarti sekitar 45. Nah, kalau seandainya nggak turun dia kembali lagi naik. Nah, ya. Jadi ada dua opsi, sell stop sell di 1929 dan buy stop ya. Opsi yang pilihan kedua untuk XAUUSD buy stop 1937, stop loss-nya di 1929 dan take profit 1945. Nah, ini untuk opsi yang pilihannya kedua. Jadi ada dua pilihan tergantung dia break-nya melewati apa namanya. Nah, ini. Bisa kasih huruf supaya buy limit buy stop 1937 area sell 1929. Terus ini targetnya sell di sini 1921. Take profit 1921. Terus take profit atasnya 1945. Nah, seperti ini ya. Untuk apa namanya? Kalau kita pakai time frame yang kecil. Jadi ini bagi Anda yang ya kita sedikit scalping ya. Tapi kalau yang panjang tadi kita nunggu di sell limit di 45. Sedikit agak medium maksudnya. Transaksi sedikit agak medium. Benar. Untuk area sell tidak bisa di-place ya ya Ibu Vina karena marketnya sudah keburu turun ini ke 27. Tadi cepat sekali ketika dari harga 1930 menuju 1929 itu cepat sekali kayak semacam apa ya? Hetik ya. Sempat hetik langsung ke 28, 1928. Nah, mungkin kalau misalnya ada kenaikan di 1929 mungkin bisa diambil sell lah ya. Nah, diambil sell. Jadi diklik tidak bisa ini soalnya sudah terlanjur di bawah ini tadi. Tadi sebelum saya bicara di sini marketnya masih di 1930-an ya, 1930. Cuman kalau ini nanti sudah terlanjur turun sampai di 1922 atau 1921, terus harga kembali lagi ke 29, ya kita jangan ambil posisi lagi. Nanti kita tunggu di 37-nya aja. Tunggu sampai di 37-nya ini dilewati, baru kita ambil posisi buy gitu kan ya. Take profit di 1945,
dan stop loss-nya di 19.29. Nah, ini kembali lagi nih. Kembali lagi 28. Nah, kita sedikit menunggu. Tadi sempat turun sampai di 25 ya. Belum menyentuh 21 lah. Oke, ini untuk XAUUSD. Nanti ditunggu aja Ibu Vinata, nanti kita lihat kalau ada 29 bentar lagi mungkin bisa take sell. Batasan stop loss-nya di 37 Bu ya. Ya, oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. 37, kemudian nanti kalau misalnya kena stop loss di 37 nanti harus berani switch buy di 37, TP di 45 seperti itu. Karena memang aturan penggunaan double top memang seperti itu. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut ke ini XAU sudah, kita coba ke crude oil. Nah, ini crude oil membentuk ini ya, formasi dia, kita bisa pasang buy limit kalau yang ini nih untuk di crude ya. Nah, dia turun ke sini, terus kita coba nanti, nah dia targetnya ke sini nanti naik. Jadi kita bisa, ini kalau kita pakai line chart, ini bentuknya inverse head and shoulder. Posisinya itu ini untuk bahunya, bahu yang pertama. Kemudian nanti kalau misalnya turun ke 05, di bahu yang kedua, dan ini posisi headnya tuh di sini. Nah, jadi kita bisa pasang untuk buy limit ya. Buy limit 105 poin, aduh, bentar, salah nih. 105.62. Kemungkinan dia akan, ini kalau misalnya ada turunan di 056.05.62, kita bisa ambil buy limit. Take profitnya ini agak sedikit panjang karena saya pakai H4 ya. Dan untuk crude oil ini dari laporan energi Badan Energi Internasional beberapa hari yang lalu itu mengatakan kalau stok cadangan minyak mentah secara global itu berkurang sekitar 3 juta barel nanti mulai bulan April. Nah, bulan April nanti stoknya akan berkurang karena Rusia ini kan sudah mendapatkan sanksi dari negara barat ya, dari negara NATO, juga dari negara-negara maju, karena Rusia sudah melakukan invasi ke Ukraina. Nah, sehingga Rusia ini tidak boleh mengekspor minyaknya ke negara-negara konsumen. Nah, jadi hal ini membuat stok cadangan minyak secara global itu mengalami pengurangan nanti mulai bulan April. Dan hal ini biasanya berakibat harga crude kemungkinan akan berpotensi untuk naik lagi. Dan mungkin levelnya sih di kisaran 120 sampai 125 lagi kemungkinan akan diuji lagi. Nah, selama negara Amerika, kemudian negara Arab, Uni Emirat Arab, kemudian juga negara-negara Timur Tengah, itu mereka juga sudah berupaya untuk meningkatkan produksi. Jadi seruan Presiden Amerika Joe Biden ini menyuruhkan kepada negara-negara OPEC atau negara penghasil minyak itu untuk memompa minyak supaya lebih banyak lagi, supaya bisa memenuhi kebutuhan minyak secara global atau stok cadangan minyaknya ini bertambah karena seiring hilangnya pasokan dari Rusia sekitar 3 juta barel per hari. Nah, seperti itu. Sehingga buat harga crude ini masih mencoba untuk naik lagi di atas level 100 barel gitu kan ya. Sekarang di 109 untuk saat ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara teknikal, nah kita bisa menempatkan buy limit di posisi shoulder-nya, perkiraan akan turun, membentuk bahu yang kedua. Kemudian untuk batasan stop loss-nya di sini, di head-nya ya. Head-nya, nah di sini. Ini untuk stop loss-nya kita cek dulu.
9458. Nah, ada speknya nih, speknya saya ikutkan juga ya. 93 ya, 9338. Nah, batasan stop loss untuk agak sedikit panjang nih untuk analisa di crude oil. 93.38. Nah, untuk batasan stop loss 93.38. Nah, di sini ya. Nah, ini formasinya inverse head and shoulder untuk di crude. Jadi sedikit kita bermain agak panjang nih untuk take profit kita bisa menggunakan di 125.52. Kalau sell, untuk sell kalau semua tidak bisa plus gimana Pak? Oh ya, ini kata sudah ya Bu Vina Nathan. Oke, untuk XAUUSD masih di 28, belum menyentuh 29. Ya, kita tinggalkan untuk crude oil sama emas komoditi. Kita lihat ke forex sekarang. Nah, saya geser dulu nih. Nah, untuk yang di pound sterling, saya kecilkan. Nah, ini ya, jadi dia agak kecil. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan ini kemungkinan membentuk inverse sama kayak crude oil. Jadi kita memanfaatkan untuk buy limit. Saya pakai chart daily ya. Target di sini. Targetnya kita cek dulu nih. Sini ada double top juga ya. Itu sekitar 1750. Sekitar sini ya. Enam. Sekitar sini lah ya. Nah, kita bisa manfaatkan bentuk pattern. Ini berarti ada kita pasang buy limit. Bentar, untuk ini. Buy limit 1.31 ya. 31.000 stop loss-nya di posisi head-nya ini. Nah, ini. Kita pakai candlestick ya. Nah, low-nya 299. Stop loss 1.30.000 ya, pasti psikologis price. Nah, seperti ini. Target 100, stop loss 100, targetnya juga 100 ya. 32. Nah, sorry salah. Oh, 32 ini. Ya, ini TP yang pertama ini ya. TP yang pertama, terus TP yang keduanya di 300. Di mana 300? Edit ya 300 ya. Nah. Ini untuk take profit yang pertama. Take profit 1 ya. 1.32.000. Saya kasih kurung supaya nah gini.
Kemudian ini TP yang kedua. TP yang kedua di 1.33.000. Nah, ini. Oh ya. Oh ya, tadi yang di crude oil belum saya tulis di kolom komentar. Sebentar. Saya tulisnya dulu. Untuk crude oil, pay limit 105.62, stop loss-nya di 93.98 dan take profit 2552. Ya mungkin kita nggak usah pol ke sini ya. TP yang pertama ya. TP yang pertama kita bisa gunakan di 14 ini. Nah, 14 jaraknya ini berarti 12. Ini TP yang pertama, ini bisa tulis ini. Nah, take profit 1. Nah, saya rapikan dulu nih. TP1 di 14.47. Nah, seperti ini. Terus ini TP yang kedua. TP yang kedua. Nah, ini ya. Untuk crude oil. TP1 itu di 114.47 dan take profit kedua itu di 125.52. Nah. Ini untuk yang di crude oil, terus kita kembali ke mana tadi? Pound sterling ya. Nah, ini pound sterling GBP USD. GBP USD buy limit. Kita coba memanfaatkan ayunan turun di pound sterling. Stop loss di psikologi 1.30.000 dan take profit pertama 1.32. Take profit ketiga 2 1.33. Nah, di sini. Itu yang di pound sterling. Jadi kita cari ayunan turun untuk kita ngambil posisi buy limit. Posisi buy limit ya 1.31.000. Nah, itu. Dengan harapan ini formasinya inverse head and shoulder. Nah, gitu kan. Kelihatan kalau kita pakai line chart kelihatan untuk chart harian ya, jadi agak sedikit panjang nih. Medium lah ya, medium. Nggak terlalu panjang banget. Itu pound sterling, kita lihat euro USD. Nah, ini euro USD, pound sterling juga mengharapkan untuk turun dulu baru kita buy. Euro USD pun juga sama, informasinya juga formasi ini formasi head and shoulder biris ini. Jaraknya sekitar 1000 ya, 1000 pip, 1000 pip itu jatuhnya ke sini nih. Nah, ini masih turun ya, 1000 ini. 09230. 9230. Nah, ini sudah turun, sudah breakout dan secara teorinya pun juga sell ya ini untuk euro USD ya. Take profit. Mungkin bagi Anda yang sudah memiliki sell di euro USD mungkin bisa ditahan. Ini kalau saya pakai line chart bentuknya head and shoulder
biris ya, biris turun. Dan kalau kita tarik garis trend line itu ke posisi low-nya ini juga sudah breakout. Jadi secara teori pun juga turun. Jadi Euro USD ini masih turun dengan target 1.09230. Nah, ini. Jadi bagi Anda yang sudah punya posisi sell di Euro USD mungkin bisa ditahan ya. Atau di trailing lah, stop loss-nya dijalankan. Pakai time frame H4 untuk yang di Euro USD. Cuman Euro USD nanti ini akan diuji oleh pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa ya, ECB. Christine Lagarde nanti akan berbicara jam 8.15. Dari diperhatikan apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral ini memang kalau sifatnya mungkin signifikan banget terhadap kondisi perekonomian di zona Eropa, hal ini akan berpengaruh terhadap pergerakan Euro USD. Nah, akan berpengaruh sekali. Kalau misalnya tidak terlalu signifikan ya pergerakan Euro USD ini ya tidak terlalu banyak biasanya seperti itu. Ya. Oke, untuk Euro USD masih turun. Kita lihat di pair yang lain, currency yang lain maksudnya. Nah, untuk yang di Aussie, ini Aussie masih bolak-balik ya. Jadi kita skip aja nih Aussie karena kalau Anda ingin posisi buy stop sama sell stop juga boleh, tapi ini kecenderungan market masih sideways ya cenderungnya ya. Pakai buy stop atau sell stop pun juga silahkan. Nanti bisa dilihat untuk apa Australia dollar versus US dollar. Ini berarti ini areanya 0.74167. Agak sedikit riskan juga untuk open posisinya, jadi lebih baik Aussie ini kita skip dulu. Nah, batasannya di sini ya. Nih, terus bawahnya 73744. Nah, di sini. Jadi masih bolak-balik dia. Kalau kita menggunakan teknik buy stop sell stop sih ya bisa. Kalau ternyata dia cuma pantulan aja sih, balik lagi naik, balik lagi turun, nah seperti itu. Posisi sell stop sama sell limit atau buy limit itu juga sama juga riskan juga. Kalau dia breakout ya kita harus segera mengantisipasi dengan cut loss. Dan harus berani. Kalau kita melihat peluang market seperti ini, kalau kita memanfaatkan buy limit atau sell limit atau buy stop sama sell stop, itu kalau misalnya dia breakout kita harus berani switch ya di cut loss kemudian switching, maksudnya seperti itu. Jadi lebih baik dihindari, ataupun kalau misalnya Anda ingin memanfaatkan silahkan, harus pakai stop loss juga ya, harus pakai batasan stop loss di Aussie USD. Oke, kita lanjut Aussie USD, kita skip, kemudian ke USD Kanada. Nah, ini USD Kanada, kalau kita lihat ini yang kemarin saya hapus dulu ya, ini kemarin juga sudah dapat ini. Kalau saya pakai line chart, nah ini pun juga sedang rally turun ya. USD Kanada, mana tadi? Nah ini. Nah, dia catatan seperti ini kalau kita lihat. Jadi kalau kita lihat secara pattern H1 sepertinya tidak membentuk suatu pattern. Kalau kita tarik trendnya pun juga dia sudah breakout, sudah terlambat kita untuk ambil posisi sell. Ini pun juga sama, kalau kita pakai expansion, kita cek dulu apakah dia sudah mengenai target. Oh, targetnya di sini nih. Nah, 1.25811. Nah, ini untuk area take profit. Jadi turun sedikit lagi ya, sedikit lagi. Jadi kita skip untuk USD Kanada